Shalom sahabat STTI dimanapun keberadaan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengawali segala aktivitas kita, mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami sangat memerlukan Engkau. Kami mohon bantuan dan pertolongan yang datang dari Tuhan. Sebelum kami memulaikan segala aktivitas kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami, tolonglah kami ya Tuhan, biarlah bimbingan-Mu, biarlah pengarahan yang dari Engkau melalui kebenaran firman-Mu, itu yang akan selalu melingkupi setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, kami akan siap merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita masih diberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini yang terambil dari 2 Tawarikh pasal 20 ayat 1 sampai 13. Judul firman Tuhan yang akan kita terima pada pagi hari ini adalah keputusan yang tepat pada saat yang tepat. Bapak Ibu Saudara sekalian, Sobat STTI dimanapun kita berada, apa yang Anda lakukan di saat engkau ketakutan, di saat kita mengalami kecemasan? Apa tindakan apa yang harus kita lakukan di saat kita mengalami keterpurukan yang sangat dalam? Seorang ibu yang didatangi oleh penagih hutang yang badannya sangat besar, tubuhnya yang kekar, matanya yang sangat tajam, mukanya yang sungguh seram. Akan tetapi karena kedatangan orang-orang ini dengan bertujuan untuk menagih hutang kepada ibu ini, setelah mereka datang, ibu ini sangat merasa takut. Dia sangat merasa cemas karena melihat orang-orang yang menakuti dia. Tetapi ibu ini tidak ada tindakan apa-apa yang dia buat. Hanya rasa takutnya itu yang selalu melingkupi dia. Ketakutan, kengerian dalam setiap kepribadian kita, tidak hanya satu orang yang mengalaminya. Pasti semua orang mengalami yang namanya ketakutan. Pasti semua orang mengalami yang namanya kecemasan dalam kehidupan kita. Dalam firman Tuhan ini juga mengajarkan kita seorang Yosafat. Dalam ketakutannya, waktu dia mendapatkan kabar bahwa Bani Moab dan Bani Amon akan datang untuk menyerang rakyatnya. Ketika dia mendengar hal itu, dia merasa takut. Dia merasa takut dengan hal yang harus dia terima, dengan keadaan yang harus menghampiri dia. Tetapi Yosafat dalam keputusannya, dalam tindakan apa yang dia lakukan, dia langsung mengambil tindakan. Pada saat dia mengalami hal tersebut, yang Yosafat lakukan adalah yang pertama, dia berdoa. Kita baca pada ayat yang ketiga sampai yang kelima. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan dan seterusnya. Saat ini Yosafat sedang mengajarkan kita. Di saat Yosafat mengalami ketakutan, di saat dia mendapatkan kecemasan, dia harus diserang oleh bangsa yang besar. Apa yang harus dilakukan? Tindakan apa yang Yosafat lakukan? Dia berdoa. Dia mengambil keputusan untuk dia berdoa. Bahkan bukan hanya dirinya sendiri. Dia mengundang semua rakyatnya. Dia menyerukan kepada semua rakyatnya supaya mereka benar-benar berdoa. Dia menyuruh rakyatnya untuk berpuasa, meminta pertolongan kepada Tuhan. Dalam ketakutan yang mereka alami, dalam ketakutan yang sedang melanda mereka, mereka tidak gentar. Akan tetapi mereka mau berdoa kepada Tuhan. Mereka mau mengambil kesimpulan untuk berdoa kepada Tuhan. Di saat mereka berdoa, apa yang mereka lakukan? Mereka menyampaikan semua keluh kesah mereka ke hadapan Tuhan. Mereka menyampaikan segala apa yang menjadi isi hati mereka. Apa yang harus mereka alami, apa yang harus mereka tempuh ke depannya. Mereka serahkan semuanya kepada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kenapa Yosafat begitu yakin dengan doanya? Kenapa dia begitu yakin dengan mereka menyerukan kepada Tuhan bahwa segala ada yang ada dalam hati mereka, mereka yakin Tuhan yang menjadi pertolongan bagi mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, di saat kita mengalami keterpurukan, di saat kita mengalami ketakutan,
apa yang harus kita lakukan? Tindakan pertama apa yang engkau lakukan dimanapun kita berada? Saat ini mungkin ketakutan akan selalu melanda kita. Dengan keadaan kita saat ini, dengan perekonomian, dengan ketakutan COVID-19 yang semakin meningkat. Akan tetapi, ketika kita benar-benar datang kepada Tuhan, ketika kita benar-benar membutuhkan Tuhan, dengan ketika kita benar-benar mau berdoa kepada Tuhan, maka bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seperti Raja Yosafat, ketika dia mau berdoa kepada Tuhan, ketika mereka mau bersatu hati memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mereka pasti mengalami kemenangan. Yang kedua, yang Yosafat lakukan di saat dia mengalami ketakutan, di saat dia terhimpit oleh kecemasan, apa yang Yosafat lakukan? Yang kedua, Yosafat mempunyai komitmen bahwa pertolongan hanya berasal dari Tuhan. Kita baca di ayat yang ke-13. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka, dengan istri dan anak-anak mereka. Bapak Ibu Saudara ya, terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua yang Yosafat lakukan di saat dia mengalami ketakutan kecemasannya itu, dia mempunyai komitmen bahwa satu pertolongan hanya datang dari Tuhan. Dia mengalami komitmen. Dia tanamkan dalam hatinya bahwa ketika mereka berdoa, ketika mereka berpuasa, ketika mereka bersekutu di hadapan Tuhan, maka mereka mempunyai komitmen yang besar juga bahwa pertolongan yang sebenarnya hanya datang kepada Tuhan Yesus, daripada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara semua, apakah engkau sudah benar-benar yakin? Apakah engkau sudah benar-benar berkomitmen bahwa pertolonganmu yang sebenarnya berasal dari Tuhan? Apakah selama ini benar-benar kita sudah mempunyai komitmen bahwa pertolongan yang begitu besar sebenarnya hanya datang dari Tuhan? Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara, kita sedang mengalami yang namanya kekecewaan. Banyak hal yang melanda kita dalam masalah apapun dimanapun kita berada. Baik kita mahasiswa, baik kita yang berkeluarga, baik kita yang sedang kuliah, baik kita yang sedang berumah tangga, yang sedang bekerja. Pasti mengalami masalah-masalah. Akan tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini sedang mengajarkan kita bahwa pertolongan kita hanya berasal dari Tuhan. Ketika kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, ketika kita mau benar-benar berkomitmen kepada Tuhan, ketika kita mau benar-benar berharap kepada Tuhan, maka segala sesuatu, apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi persoalan kita, apapun yang menjadi masalah kita, apapun yang menjadi kecemasan yang ada dalam hati kita, pergumulan kita yang berat sekalipun, yang tidak bisa kita ungkapkan kepada manusia, akan tetapi bisa kita ungkapkan kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Bapa yang setia dalam kehidupan kita. Dia adalah sahabat yang sejati dalam kehidupan kita. Maka pada saat ini Yosafat mengambil kesimpulan. Dia berkomitmen bahwa pertolongan itu yang sebenarnya hanya datang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, Sobat STIS dimanapun kita berada. Jika saat ini kita sedang mengalami keterpurukan, kekecewaan hati, mungkin karena berbagai masalah yang menyerang kita pada saat ini. Mungkin kita tidak ada keuangan, mungkin kehidupan kita yang selalu pas-pasan, serba cukup. Marilah berkomitmen, pertolongan yang datang dari Tuhan tepat pada waktu yang Tuhan tetapkan dalam setiap pribadi kita. Jangan takut dan jangan gentar seperti Yosafat, walaupun dia mengalami ketakutan, akan tetapi ketika dia berserah kepada Tuhan, maka segala sesuatu akan terjadi sesuai dengan yang Tuhan inginkan dalam setiap mereka. Yang ketiga, yang Yosafat lakukan di saat dia mengalami kecemasan dan ketakutan, yaitu memiliki mata yang mau tertuju kepada Tuhan. Ada di ayat yang ke-12 dikatakan di situ, "Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Bangsa ini mengeluhkan kepada Tuhan, mereka tidak mempunyai apa-apa. Mereka menyampaikan keluh kesah mereka kepada Tuhan. Mereka tidak mempunyai kekuatan melawan bangsa yang akan menyerang mereka. Mereka tidak mempunyai kekuatan yang untuk melawan Bani Moab dan Bani Amon yang sedang mau menyerang mereka. Tetapi mereka mempunyai kekuatan yang sangat berat, yang sangat besar. Mereka mau mengatakan bahwa hanya kepada Tuhan mau mereka berharap. Mata mereka tertuju kepada Tuhan, pengharapan mereka tertuju kepada Tuhan.
Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita hanya mau mengandalkan kekuatan kita, ketika kita hanya mau mengandalkan pikiran kita, maka segala sesuatu itu tidak akan sia-sia. Akan tetapi, jika kita mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, seperti ada Raja Yosafat, yakinlah apapun pergumulan kita, apapun yang kita hadapi, apapun yang sedang kita alami saat ini, Tuhan akan menjadi jawaban dalam setiap pribadi kita. Yakinlah Tuhan akan menjadi satu-satunya sahabat yang akan selalu setia mendampingi kita dimanapun kita berada. Firman Tuhan yang begitu singkat, biarlah menjadi perenungan yang baik dalam kehidupan kita dan menjadi komitmen yang baik dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam 111. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Biarlah ketakutan dan kecemasan kami serahkan semuanya kepadamu. Biarlah pengharapan kami, pengharapan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menjalankan aktivitas kami sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.